Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis etika bisnis dari film The Laundromat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang ada Aurin Omirivia, Hasan Rifai, Rizky Prastiono, Nur Aini, dan saya sendiri Muhammad Riandita. Next. Jadi film The Laundromat ini adalah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata skandal Panama Papers. Film ini berkisah tentang sekelompok jurnalis yang mencoba untuk mengungkap tentang aliran dana ilegal yang tercatat dalam Panama Papers. Nah, apa sih Panama Papers? Panama Papers itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang catatan keuangan ilegal dari banyak perusahaan internasional, termasuk Indonesia. Selanjutnya cerita ini tuh diawali dengan menjelaskan transformasi dari sistem barter, kertas, dan kredit. Yang kedua itu kapal yang membawa Ellen Martin dan suaminya terbalik ketika ada ombak besar menghantam secara tidak terduga dan menyebabkan 20 korban termasuk suami dari Ellen Martin itu sendiri. Yang ketiga, Ellen berusaha mendapatkan kompensasi dari perusahaan kapal untuk kematian suaminya, namun perusahaan kapal tidak mendapatkan tanggapan dari perusahaan asuransi karena dijual ke perusahaan lain yang berbasis di Nevis. Nah, selanjutnya perusahaan di Nevis ini merupakan perusahaan cangkang, yaitu merupakan perusahaan yang dibangun untuk menghindari pajak dan sedang berada di bawah penyelidikan. Selanjutnya, Ellen berniat membeli apartemen dari uang asuransi, namun ternyata sudah dibeli oleh orang lain dari Rusia dengan harga yang 2 kali lipat. Ellen selanjutnya meninggalkan tempat tersebut setelah beberapa hari mendapat info bahwa tidak mendapatkan asuransi tersebut karena perusahaan asuransi tersebut lepas dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, Ellen pergi ke Nevis dan bertemu dengan direktur perusahaan asuransi, namun ia menghindar dan berkata salah alamat. Jutaan dokumen di Panama Papers yang berisi tentang bagaimana perusahaan menghindari pajak dengan perusahaan cangkang bocor. Selanjutnya dalam film ini dijelaskan mengenai dunia shell company atau perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini tuh dia tidak memiliki aset tapi tertulis di atas kertas. Dia tidak memiliki karyawan, tidak memiliki kantor, dan lainnya. Tapi dia punya rekening. Dalam film ini juga diungkap pula perjalanan transaksi gelap serta korupsi yang melintas di Cina, Amerika Serikat, Meksiko, dan Karibia. Selanjutnya, kasus etika yang ada di film ini, yang pertama itu ada perusahaan asuransi yang lepas tanggung jawab ketika kecelakaan kapal itu menimpa Ellen dan suaminya. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan secara sepihak oleh pihak apartemen yang disewa Ellen karena pihak apartemen memilih harga yang lebih menggiurkan. Lalu yang ketiga, ada Odebrecht, yaitu perusahaan konstruksi di Brazil yang menyuap pejabat seluruh dunia dari 3 miliar dolar untuk memenangkan kontrak besar di lebih dari 12 negara. Lalu selanjutnya, Mossack Fonseca membuat puluhan perusahaan cangkang untuk Odebrecht yang dilakukan untuk mencuci uang suap. Contohnya itu adalah perusahaan Nevada di Kepulauan Virgin. Lalu yang kelima, John Doe alias Ellen Martin ini masuk ke perusahaan Mossack Fonseca dan lalu membocorkan data keuangan karena niat awalnya itu untuk membalaskan dendam karena perusahaan asuransi yang ingin ia klaim asuransinya itu tidak mau bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.